mendukung seperti keaktifan, reaksi, dan penetapan serta perubahan target. Ya, waktu kita tinggal 22 menit lagi Bapak Ibu ya. Yang baru bergabung langsung input ya Bapak Ibu ya. Saya sambil ngecek nih ya Bapak Ibu ya, saya sambil cek pemantauan saya. Pemantauan saya akan buka. Langsung ya Bapak Ibu ya, langsung upload dokumennya. Langsung isi target dan realisasi, target dan capaian, anggaran pagu dan realisasi sesuai dengan APBDP terbaru. Upload 4 tahapannya. Oke, saya coba lihat. Oke, saya coba lihat. Laporan, anggaran APBD dan lain-lain. Oke, provinsi kita Jawa. Kita mulai dari hari ini Jawa satu, berarti saya coba mulai dari Banten ya. Oke, dari Banten. Oke, Banten, refresh. Provinsi Banten. Anggaran sudah terisi, Provinsi Banten ya. Provinsi Banten, seluruh kabupaten, provinsi dan kabupaten sudah mengisi APBD ya, tetapi alokasi satkernya belum. Ya, Bapak Ibu ya. Terus anggaran untuk SPM juga baru sebagian. Provinsi pendidikan belum menginput alokasi anggaran untuk satker, belum menginput anggaran penerapan SPM. Demikian juga perumahan rakyat, Trantibum, sosial belum mengupload, belum mengisi. Ada di sini, Banten. Pandeglang juga demikian. Kesehatan pekerjaan PU-nya belum menginput target apa namanya anggaran satker dan anggaran SPM. Kemudian Pandeglang sosial, Kabupaten Lebak kebencanaan, pendidikan Kabupaten Serang. Oke, oke, itu untuk Banten. Saya coba ke habis Banten sedikit ke barat, berarti DKI ya. Kalau DKI kan provinsi kabupaten dia satu. Oke, DKI. Coba kita lihat DKI ini sudah, oke, sudah ya DKI ya, sudah input, tinggal realisasi. Oke, ini kita bisa menunggu, kita dapat pahami. Coba kita ke Jawa Barat. Sambilan isi Bapak Ibu, kita ke Jawa Barat. Oke. Untuk Jawa Barat, saya akan update terus sambil Bapak Ibu isi. Waktu kita tinggal 10 menit lagi Bapak Ibu.
Ini kita belum masuk ke 4 tahapan, baru anggaran saja. Oke, sepertinya oke. Jawa Barat sudah satu belum Jawa Barat alokasi untuk izin ini Jawa Barat untuk provinsi kesehatan. Alokasi perangkatnya belum, yang lainnya sudah aman. Realisasi juga sudah progres. Oke. Sukabumi baik APBD maupun APBD-nya belum diinput. Sukabumi ya. Trantibumnya juga APBD maupun alokasi satkernya belum. Sukabumi kabupaten apa kota itu, Pak Demikian Moses? Kabupaten Bapak, Kabupaten Sukabumi. Ya, pendidikan kesehatan sampai dengan sosialnya, APBD-nya belum input, sedangkan alokasi satkernya yang belum input itu Trantibum, untuk Trantibum dan Damkar, kebencanaan sudah input alokasi anggaran satker, Cianjur belum menginput alokasi satker, kesehatan dan perumahan rakyatnya, beserta Damkar belum, Kabupaten Cianjur ya. Berikut Kuningan, Kabupaten Kuningan, Perumahan Rakyat belum menginput alokasi anggaran perangkat satker dan anggaran SPM. Oke, oke. Berikut masih Kuningan ya, Kuningan untuk sosial juga belum. Oke, sosial Kuningan belum. Cirebon juga demikian, pendidikan kesehatan PU Pera Trantibum sudah, sosialnya juga belum. Cirebon, mohon izin. Belum input alokasi satker ya. Oke, terus Jawa Barat. Nah, ini agak banyak nih Purwakarta mohon izin. Pendidikan sudah, Pak, kesehatan, yang pekerjaan Cirebon umum. PU-nya udah belum, Pak? Yang mana Bapak? Mohon izin. Yang Kabupaten Cirebon PU-nya, Pak? Kerjaan umum. Kabupaten Cirebon PU, Kabupaten Cirebon PU. Izin, Pak. PU sudah Bapak. Sudah, Alhamdulillah, ya. Perumahan Rakyat yang Siap. belum. PU Ya. sudah, Perumahan Oke, Rakyat terima belum. kasih, Pak. Siap, Bapak. Berikut Purwakarta nih agak banyak nih Bapak ya. Purwakarta, pendidikan sudah, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, Trantibum seluruhnya, Trantibum hanya Damkar yang isi, sosial juga belum, masih sangat banyak ini. Baik anggaran satker maupun anggaran SPM-nya belum diisi. Pak, Kota Karawang yang Bogor, belum Pak, isi. punten. Iya, Kota iya Bu. Bogor bidang sosial. Kota Bogor, Pak, bidang Yang mana Bu? sosial sudah aman. Mana? Kota Bogor, Pak, bidang sosial sudah Kota betul Bogor. belum? Siap. Tadi Yang saya bidang sosial kalau sudah saya betul lewat, belum, Pak? berarti saya sudah ini Bu ya. Aman ya, Pak ya? Yang saya baca nih, saya baca yang belum-belum. Siap, siap. Berarti yang tidak Nah, yang dibaca saya baca aman, yang Pak ya? belum-belum ya. Ya, Siap, kalau siap. yang saya lewat berarti sudah terbaca, ya. Siap, Berarti aman, siap. kira-kira gitu ya. Terima kasih, Oke, ini siap. yang kosong-kosong dulu nih, Bu. Purwakarta. Purwakarta yang belum itu cukup banyak ya tadi. Kesehatan, PUP, Trantibum, Trantibum dan Kebencanaan, beserta sosial, sama sekali belum. Oke, Karawang. Karawang itu yang belum itu PU dan Pera. Oke, PU dan Pera. Terus Bandung Barat yang belum hanya kebencanaan. Oke. Terus Pangandaran. Pangandarannya juga cukup banyak. Pangandaran itu PU, Pera, Trantibum, Damkar itu belum. Oke. Yang kebencanaan dan sosial sudah. Itu Pangandaran. Kota Bogor sudah. Sukabumi. Sukabumi yang belum. Siap, Kota Sukabumi yang Bogor. belum Terima PU, kasih. Pera, dan kebencanaan. Sekali lagi, kota ya, kota Sukabumi yang belum, kota Sukabumi yang belum, PU, Pera, dan kebencanaan. Oke,
Kota Cirebon. Kota Cirebon yang belum cuma satu kebencanaannya saja. Yang lain sudah. Itu Kota Cirebon. Berikut Kota Cimahi. Cimahi yang belum itu Trantibum dan Damkar. Yang lain sudah. Kota Tasik. Kota Tasik yang belum Izin Pak Moses, bencana dan damkar. Iya, Pak. untuk yang Kota Sukabumi kebencanaannya kurang apa ya Pak ya? Kota Sukabumi. Ya, Tadi saya sudah baca Kota Sukabumi apa ya tadi belum ya? Kota sebentar ya, Pak ya. Tadi saya sudah. Kota Sukabumi agak banyak, Bapak. Pertama, PU, Pera, dan kebencanaan. ya maksudnya yang di kebencanaan yang kurang apanya gitu. Oh, yang kurangnya itu di alokasi anggaran daerah dan total SPM-nya. Dua-duanya belum. Oh, siap. Alokasi anggaran. Alokasi anggaran Iya, bersama anggaran satker dan anggaran SPM-nya belum, Bapak. Satker SPM. Ya, ya. Iya. Terima kasih Pak Moses. Siap, siap Bapak, siap diisi ya Bapak ya. Waktu kita berjalan terus, Bapak. Cimahi tadi sudah saya bacakan. Kota Tasik tadi ya, saya sampai Kota Tasik tadi ya. Kota Tasik itu yang belum kebencanaan dan damkar. Nah, Kota Tasik kebencanaan dan damkar itu baik alokasi satker maupun SPM-nya belum. Oke. Terus Kota Banjar. Kota Banjar itu yang belum damkar. Oke, itu ya Bapak ya. Damkar ya, belum ya. Kota Banjar. Oke. Oke, itu untuk Jawa Barat. Saya tunggu proses progresnya lagi. Saya beralih ke apa lagi kita Pak ya? Jabar sampai Jabar kan? Izin Bapak, ada daerah lain sini. Kita Banten, DKI, Jabar. Betul Bapak? Mohon izin. Ada yang lain di sini? Itu ya. Banten, DKI, Jabar. Betul ya? Oke. Saya refresh kembali, saya coba kembali adakah perkembangan dari Banten. Oke, saya ulang-ulang lagi. Mudah-mudahan sampai dengan 10 menit ke depan sudah terinput. Ini belum 4 tahapan. Oh ya, saya 4 tahapan saja, 4 tahapan. Tadi sambil ngisi anggaran ya. Saya ke 4 tahapan. Oke, anggaran sudah berprogres. Lanjut ya Bapak Ibu ya. Saya ke 4 tahapan. Oke, laporan 4 tahapan. Oke. Laporan 4 tahapan. Oke, semua bidang. Provinsi Banten. Kita mulai dari Banten ya, Bapak Ibu ya. Oke, Banten. Oke, ketemu. Oke. Kabupaten kotanya dulu ya. Kabupaten kota se-Provinsi Banten. Coba kita lihat 4 tahapannya seperti apa. Ini baru baru upload ya Bapak Ibu ya, belum nanti kita cek keterisiannya. Ini cukup panjang. Oke, kita coba dulu. Oke, Kabupaten Kota se-Provinsi Banten untuk 4 tahapan. Oke, ini tanggal sebegini aja sudah cukup Pak Moses mohon berat izin, loadingnya. Iya Pak? izin Pak dari Kota Banjar Iya. terkait anggaran satker yang damkar, mohon arahan. Untuk di Banjar kan damkarnya bergabung jadi UPTD dengan BPBD, Subbidang Kebencanaan.
Ini Mm-mm. kami barusan coba inputkan alokasi anggaran satkernya, tapi Mm-mm. jadi terduplikasi Double. gitu, Pak. Dari double dia ya. Iya, betul, Pak. Kalau Mohon arahan dipisah ini baiknya gimana, Pak? berdasarkan kode rekening, Pak, pemisahannya. Kode rekening. Iya, kode rekeningnya kan beda-beda, Pak, di DPA. Penganggaran boleh saja berada di apa Mhm, namanya, di dinas atau digabung, tipenya mhm, tipe C boleh, tetapi mhm. berdasarkan kode rekeningnya nanti akan kelihatan. Karena kode rekening Damkar dengan BPBD kan kode Ah, rekeningnya beda-beda. siap. Itu, Pak. Izin, Pak. Kalau alokasi anggaran untuk penerapan SPM-nya sudah terpisah, Pak. Ini kami. Itu saja, pakai itu saja, Pak. Pakai itu saja. Pakai kode rekening Kalau terpisah yang itu aja. siap. Kalau untuk alokasi anggaran satker perangkat daerahnya berarti dikosongkan aja salah satu gitu, Pak. Atau gimana? Jangan, Pak. Jangan, Pak. Kan ada kode rekeningnya, Pak. Kode rekeningnya nanti digabung, Pak. Iya, kode Hmm, rekeningnya. Satkar boleh gabung, tapi kode rekeningnya kan dia terpisah, Pak. ya, betul, Pak. Itu. Untuk Heeh. alokasi anggaran penerapan SPM-nya, ini kami sudah muncul di Heeh. kebencanaan dan di Damkar. Nah, cuman Hmm. untuk alokasi anggaran satuan kerja perangkat daerahnya, karena bergabung Digabung, kalau antara Satkar nggak apa-apa digabung, Pak. Boleh, BPBD Pak. dan Damkar, Iya. ini gimana, Pak? Boleh, Pak. Dipisah atau Digabung. Dia gimana, kan Pak? masih digabung. Boleh, Pak. Nggak apa-apa digabung. Siap. Iya. Berarti Iya, yang satu dikosongkan di aja ya, anggaran Pak? SPM, di anggaran SPM-nya nanti yang terpisah kan di sebelah kanan kan? Iya, betul. Iya, Pak. Kalau di Iya, anggaran SPM-nya sudah itu aja. terpisah, cuman anggaran Siap. satkernya berarti dikosongkan aja salah satu gitu ya, Pak? Eh, di double aja, Pak. Kalau di Di double double jadi aja, Pak. nanti Iya, di double aja, Pak. terduplikasi. Nanti kan kami juga membacanya kan terpisah, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa, Pak. Siap. Iya, Baik, Pak. iya. Siap. Oke, makasih, Pak. Baik, baik, Bapak. Oke, Siang, Pak Moses. kita ke 4 tahapan. Ya, sebentar ya, Pak ya. Kita bicara 4 tahapan. Ini untuk pendidikan masih banyak yang kosong. Pendidikan Pandeglang, eh, Lebak, Serang, Kota Serang ini sangat banyak yang kosong. Sebentar ya, Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Sebentar Bapak Ibu ya. Mau diansur? Parkiran gue. Kita buka yang Banten tadi ya. Nah, ini sangat banyak nih Bapak Ibu. Tolong diupload ya. Pendidikan Pandeglang, Lebak, Serang, Serang Kabupaten dan Serang Kota. Nah, ini masih kosong semua merah ya. Itu pendidikan kesehatan. Pandeglang, Lebak, Serang Kabupaten masih kosong semua. Terus PU Pandeglang 1 form belum, Lebak 2 form belum. Terus Perumahan Rakyat Lebak masih banyak yang belum. Lebak Kabupaten Tangerang juga masih banyak yang belum. Terus Trantibum juga demikian. Kabupaten Serang, Serang Kabupaten ya, itu belum. Hanya itu. Terus Trantibum untuk kebencanaan. Nah, kebencanaan ini masih banyak nih yang belum. Kabupaten Pandeglang, Lebak, Serang Kabupaten, sama Serang Kota. Nah, ini belum ya. Terus kita masuk ke damkarnya. Damkarnya yang belum, Pandeglang, Serang Kabupaten, sama Tangerang Kabupaten. Ya, belum ya Bapak Ibu ya. Terus sosial. Nah, sosial ini cukup banyak nih Bapak Ibu. Hampir semua. Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Lebak, Serang Kabupaten, sama Serang Kota itu belum.
Ya, itu Bapak Ibu ya. Tolong diupload 4 dokumennya, dokumen 4 tahapan. Terus saya beralih ke Provinsi DKI. Saya Provinsi DKI. Bapak Ibu sambil isi terus ya. Waktu kita sedikit lagi. Sudah lewat ya Bapak Ibu ya? Sudah lewat ya? Oke, udah isi semua Bapak Ibu. Enggak, Pak. Ada kendala? Masih berjalan, Pak. Kita lihat provinsi. Oke, nah provinsi DKI, alhamdulillah sudah aman ya. Udah input format 4 tahapannya. Alhamdulillah nih, provinsi DKI sudah aman. Kita provinsi Jawa Barat sebelum ke kabupaten kotanya. Provinsi Jawa Barat, oke, kita lihat. Provinsi Jawa Barat. Provinsi Jawa Barat untuk 4 tahapannya. Oke, sebentar, masih loading. Provinsi Jawa Barat juga sudah ya, alhamdulillah ya. Oke, Provinsi Jawa Barat. Oke, sosial ada satu seperti Jawa Barat, izin Bang Surya. Provinsi Jawa Barat ada format 6B5 dan 6C2 itu Yang sudah pelaksanaan itu, diisi. Bang. Pak Maksud yang Ya, oh ya pelaksanaannya. pelaksanaannya. Enggak, 6, Nah, 6B, 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 oh, perencanaan berarti ya? 6B. Ya, perencanaan. Enggak, Siap. penghitungan B. Oh, Yang C oh, perencanaan. Iya, oh iya ya siap. 6B5, 6C2 dan 6C4. Itu saja tinggal. Oke. Terus untuk kabupaten kota sejabar, kabupaten kota sejabar, kita coba buka. Oke, kita coba kabupaten kota sejabar. Karena banyak nih kabupaten kotanya jadi loadingnya agak lama ya Bapak Ibu ya. Oke, kita coba lihat. Makanya Bapak Ibu kami berharap sebelum tanggal 31 Desember semua format-format sudah bisa kita upload. Tadi yang Bang Moses sebut tadi, Ini kalau kotanya Purwakarta, Cianjur, KBB, Kota Tasik, ya. yang format ya Bang ya. Ya, Oke, kita coba cek. Kayaknya tinggal sedikit lagi ya. Ini berat. Oke, lama juga ya. Izin. Oke, lama juga ya.
Pak Moses, izin. Ya, Ini dari BPBD iya Kota Bapak. Ah, ini sudah keluar izin. Nah, ini Jawa Barat untuk kabupaten kotanya, alhamdulillah ya, sudah 99% ini Bapak. Oke, saya bacakan sedikit-sedikit nih kayaknya nih, sedikit. Satu yang belum ya, Sukabumi, nggak semua sih, cuman beberapa form saja. Pendidikan A4, A9, A11, B2, C2. Terus Sumedang. Sumedang itu B2, C2, dan D. Kalau D oke, itu nanti pelaksanaan ya. Nah, itu saja yang untuk pendidikan. Oke, aman ya. Tinggal dua itu saja. Kesehatan sepertinya tinggal Cianjur, format B4. Yang lain aman. Oh, maaf, beserta Kota Tasik. Sama B4. Oke, yang lain sudah aman. Nah, ini mohon izin Sumedang nih satu-satunya nih yang agak sedikit tertinggal untuk pekerjaan umum. Satu-satunya yang belum, yang lain sudah aman. Oh, maaf. Yang belum ya, cuma tinggal ada Sumedang, belum sama sekali. Kabupaten Pangandaran, belum sama sekali. Kota Bogor nih, mohon izin. Kota Bogor ada A4, B3, B4. Oke. Urusan apa, Bang? Apa urusan apa itu, Pak? Pekerjaan umum, pekerjaan umum. Oh, Pekerjaan PU umum ya. Sumedang. Ya, PU Sumedang belum sama sekali. PU Pangandaran belum sama sekali. Kota Bogor yang belum A4, D3, B3, dan B4. D4. Bidang apa, Pak? Ya, Kota Cirebon yang belum B3 dan B4 PU. PU ya. Oke, kita ke perumahan rakyat. Perumahan rakyat yang belum itu Kabupaten Bandung Barat. Bandung Barat itu yang belum perumahan rakyat ya, yang belum A10, A11, A13, B3, B4, dan B7. Bandung Barat. Oke. Satpam KDB segera hubungi Itu untuk perumahan. perumahan rakyat. Ya, selebihnya sudah aman. Kabupaten kota lain. Bandung Barat hanya satu. Terus Trantibum, Sejabar, Trantibum, Kabupaten Kota Sejabar. Sebentar. Trantibum. Maaf tadi, oh ya Trantibum Linmas itu Sukabumi A5 dan A6. Trantibum Linmas ya. A5 dan A6. Kota Cirebon 4, A6, A7, A8 dan B1, B2. Oke. Untuk Trantibumnya sama ya. Kabupaten Cianjur yang belum A5 dan A6, B1 dan B2 Cianjur. Kota Cirebon A4, A6, A7 dan B. Itu Trantibum untuk Kota Cirebon. Berikut Sukabumi kebencanaan ya. Kebencanaan yang tadi sudah yang lain sudah aman. Pak Kebencanaan Moses, hanya Sukabuminya Sukabumi. kota kabupaten Pak Moses. Kabupaten Bapak, kabupaten. Ya, Kabupaten Sukabumi sama sekali. Kebencanaan Kabupaten Sukabumi belum sama sekali. Kabupaten Cianjur yang belum A2, A3. A2, A3. Kabupaten Bandung Barat yang belum justru yang fatal nih. Yang A, dia B malah udah. Ini kalau analogi kami ini nggak mungkin ya Bapak Ibu ya, Bandung Barat tolong nanti diulang dievaluasi lagi. Yang belum A1, A2, A3, A4 dan A6.
Belum. Yang lain malah udah. Kota Bogor yang belum, A2, A3, A4, dan A6. Lain sudah aman. Damkar yang belum sama sekali Kabupaten Cianjur. Damkar yang belum Kabupaten Cianjur. Yang lain aman. Semua sudah. Tinggal Cianjur. Oke, yang terakhir sosial. Sosial yang belum sama sekali Kabupaten Kuningan, Kabupaten Sumedang itu belum sama sekali. Kabupaten Pangandaran belum sama sekali. Kota Bogor yang belum C1, C2, C4, dan C5. Beserta B6 dan B7. Oke. Kota Tasik yang belum A5, C5, dan B7. Oke. Secara persentase untuk 4 tahapan Jabar sedikit yang belum. 95% ini secara persentase ini sudah ini tinggal 5% lagi paling yang belum. Mungkin lebih kecil dari itu Bapak Ibu untuk yang 4 tahapan. Oke. Nah, itu kondisinya Bapak Ibu terkait dengan apa namanya? Terkait dengan 4 tahapan. Oke. Tadi saya sudah sampaikan anggaran, saya sudah sampaikan 4 tahapan. Eviden-eviden ini butuh waktu panjang ya kalau karena waktu kita terbatas. Ini butuh waktu panjang. Nanti kita detail lagi nanti mudah-mudahan di TW4 kita bisa masuk lebih dalam lagi. Pra TW4 kita lebih spesifik lagi yang kita lihat. Kalau boleh Bapak Ibu mohon izin di pra TW4 nanti kita jangan ngebahas yang 4 tahapan lagi. Saya berharap biar kita nggak ngabisin waktu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Di pra TW4 nanti kita jangan bahas pagu. Di TW4 kita jangan bahas 4 tahapan. Tapi di pra TW4 kita membahas realisasi anggaran beserta eviden-eviden dan perubahannya. Itu yang paling penting. Jadi kita jangan ngebahas 4 tahapan lagi. Saya berharap nanti saya evaluasi terus nanti di saya pribadi akan mengevaluasi terus progres-progresnya. Saya akan sampaikan kepada kabak masing-masing DKI, Banten, dan Jabar. Nanti saya akan sampaikan masing-masing progres-progresnya. Sambil Bapak Ibu tetap isi ya, oke? Izin Oke, Pak Moses. yang sudah isi kira siapa Bapak Ibu? Yang sudah Moses. selesai? Pak Moses Ya, izin siap. tanya. Ya. Untuk di alokasi anggaran, apabila ada yang nol, tidak ada anggarannya atau tidak ada kegiatan yang dikerjakan, itu boleh tutup mutu nggak Pak Moses? Mana Pak? Di alokasi anggaran, SPM di SPM. Itu boleh tutup mutu nggak kalau semua Untuk ini bidang apa tuh Pak? Untuk bidang apa Pak? kebencanaan Pak? Oh, bisa. Nah, gini Pak. Gini izin. Kita lihat, Bapak ketiadaan anggaran itu beserta kesamaan dan ketiadaan target harusnya kan? Betul Pak. Nah, kalau tidak ada target bencana dan tidak ada anggarannya, berarti dia korelasi. Jangan sampai kita ada target tapi tidak ada anggaran. Nah, ini yang tidak matching seperti saya sampaikan tadi poin kedua. Nah, itu pun sebenarnya Pak. Nah, ini mohon izin ya, ini bocoran nih bagi kita nih daerah Jawa nih, DKI, Jabar dan Banten. Ke depan kemarin kami baru habis diskusi dengan BNPB. Ke depan itu semua harus ada anggaran bersifat mitigasi, Bapak. Jadi tidak ada lagi anggaran-anggaran yang sifatnya rutin. Nah, ke depan akan ada anggaran-anggaran yang sifatnya mitigasi. Jadi daerah-daerah yang terus-menerus menjadi rawan bencana, dia akan dipertanyakan bila tidak ada relokasi. Berarti setiap tahun kita harus ada identifikasi. Kita tidak bisa lagi menunggu bencana terjadi. Itu Bapak. Itu gambarannya. Untuk saat ini, yang Bapak sampaikan masih diperbolehkan. Silakan. Tetapi Bapak harus ada 4 tahapan yang harus diupload dokumennya. Ada ya Pak ya? Udah Pak. Siap. Aman kalau itu Pak. Siap. Untuk saat ini Pak. Siap. Ada lagi Bapak Ibu?
izin Pak, untuk mengenai hal yang tersebut sudah disampaikan oleh Pak Moses barusan, itu ada tekanan untuk di daerah kota kabupaten tersendiri tuh Pak. Terputus Pak, mohon izin. Seperti apa maksudnya? Jadi begini Pak, seperti yang Bapak sampaikan barusan, itu Hmm. ada tekanan tersendiri untuk kota kabupaten nggak untuk mengisi alokasi apabila memang tidak ada alokasi anggaran khusus untuk SPM tersebut gitu. Oh, harus Pak, karena ada identifikasi. Iya, kan ada identifikasi. Jadi walaupun tidak ada bencana, dia ada identifikasi. Identifikasi daerah yang rawan bencana, yang sifatnya adalah mitigasi, dokumen KRB dan lain-lain. Itu Pak, Baik seperti Pak, itu. eh, yang jadi masalah itu untuk di tahun 2026 itu anggaran Ya, kebencanaan itu mendapatkan efisiensi yang begitu signifikan Pak, masalahnya begitu Pak. ya. Nah, betul Pak. Ini kemarin menjadi salah satu bahasan kami, Pak. Memang masih masih dalam wacana, Pak ya. Kami berharap ke depan, ini masukan saya kepada teman-teman BNPB. BNPB kemarin mau membuat satu apa namanya, sedang membuat roadmap peta jalan kebencanaan di Indonesia. Salah satunya terkait dengan anggaran, penggunaan BTD sudah. Nah, saya kritisi, Pak, mengkritisi terkait dengan BTT. Rata-rata di daerah, Pak, rata-rata di daerah, BTT itu di pertengahan bulan Desember sudah habis kan, Pak, kan? Betul nggak? Betul Pak, Padahal ben- padahal bencana kita datangnya di bulan Desember loh. Betul nggak? Betul betul ya Bapak betul Ibu Pak, ya? betul Pak. Nah, masyarakat, izin ya Pak ya, ini nggak tahu aja nih. Masyarakat nggak tahu loh kalau ada BTT untuk bencana. Masyarakat kan saling membantu, Pak. Kalau masyarakat tahu ada BTT untuk bencana, marah masyarakat, Pak. Kenapa kami turun tangan? Ternyata ada BTT. Betul nggak, Pak? Betul betul Pak. Nah, ini Pak, saya masukkan seperti ini, mereka nggak berani berkutik, Pak. Jadi harapan saya ini Keuda juga harus turun ya, bahwa terkait dengan kinerja anggaran itu harusnya terkait dengan kebencanaan jangan bagian dari kinerja anggaran BTT untuk bencanaan. Karena kalau begitu berarti kita lebih takut kepada silpa daripada takut kepada bencana. Ini berbahaya. Itu Pak. Ini terjadi Pak. Bencana semua di bulan Desember. Sementara BTT sudah habis karena takut silpa. Sementara bencana kita di bulan Desember. Informasi terbaru, Pak, informasi terbaru sudah keluar itu BMKG. Siklon tropis itu tanggal 18 itu curah hujan di Sumatera Barat, Aceh dan Sumatera Utara itu meningkat kembali. Coba anggaran dari mana? Itu. Nah, ini mohon penegasan kembali Pak bahwa boleh-boleh saja ada efisiensi, tapi mohon dipertimbangkan apa yang menjadi skala prioritas. Itu Pak masukannya intinya seperti itu Pak. Boleh-boleh saja yang namanya efisiensi, relokasi boleh-boleh saja, tetapi mohon logis dan proporsional, di mana komponen-komponen anggaran untuk SPM itu bagian merupakan yang diprioritaskan sesuai dengan Undang-Undang 23 Pasal 29. Pak, saya juga sedang berjuang juga Pak di pusat ini Pak untuk agar BTT itu bukan bagian sisa BTT dan anggaran untuk bencana itu jangan dijadikan menjadi bagian dari silpa itu. Walaupun masih agak rumit tapi namanya perjuangan kita akan tetap usahakan Pak. Itu artinya tidak menganggarkan terkait dengan kebencanaan ini termasuk di dalamnya tadi yang saya sampaikan identifikasi tadi itu identifikasi itu perlu sekali begitu ya Pak ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ada Pak, satu lagi Pak, apa yang disampaikan Ya, oleh siap. Pak Moses barusan, itu bisa nggak ada penekanan dari Mendagri ke kota kabupaten untuk mendapatkan minimal anggaran yang lebih lebih baik ketimbang daripada tahun-tahun kemarin gitu Pak. Oh, siap Pak. Nah, terkait dengan hal itu, kami selalu menegaskan Undang-Undang 23 Pak. Itu tadi kan tadi Pak Isan di paparan saya tadi masuk nggak? Sudah Pak, sudah.
Masuk ya Pak kan? Nah, di situ kan tadi saya sudah tegaskan, anggaran daerah yang pendidikan kesehatan Hilang suaranya, Pak. Lempar pemosesnya kayaknya ini.
Halo, selamat siang Bapak Ibu. Aduh, maaf, ini saya susah sekali masuk kembali. Halo Bapak Ibu, Siang, selamat siang. Bapak. Waduh, ini, aduh maaf Siang, ini Bapak Pak. Ibu. Bapak siap. Saya terlempar susah sekali ini tadi mau balik lagi. Aduh, harus ada yang dikorbankan ternyata. Saya coba-coba masuknya malah ke grup umum itu. Oke. Di sini ada 142. Tadi tadi hanya 80 ya, 90. Berarti ada cukup banyak nambah baru nih ya 90 ya. 50-an lebih Bapak Ibu. Nah, hari ini mungkin ada yang belum mendapat arahan dari saya tadi terkait dengan apa yang menjadi pekerjaan kita di room ini, yaitu pertama, kita menginput apa yang belum terinput di TW 3 dan kita input di TW 4. Apa itu? Pertama adalah target. Masih banyak yang belum menginput target. Capaiannya oke, nanti berprogres sampai dengan 20 Januari. Yang kedua, apa yang belum kita input? Yaitu anggaran. Anggarannya itu ada macam-macam dari APBD-nya, anggaran Satker, dan anggaran SPM. Anggaran SPM dipilah-pilah lagi masuk ke dalam program kegiatan dan subkegiatan yang menjadi rinciannya. Dimasukkan semua Bapak Ibu pagunya. Pagu adalah pagu yang terbaru, apakah APBDP perubahan dan lain-lain. Itu. Yang kedua, yang ketiga, apa lagi yang menjadi tugas kita hari ini adalah upload dokumen 4 tahapan. Jangan lupa, itu menjadi bahan pemeriksaan BPK dan Inspektorat akhir-akhir ini. Ya, Bapak Ibu ya, itu menjadi tugasnya dari teman-teman dinas masing-masing. Lalu Bapeda dan Tapem itu harus mengupload apa yang bisa dibantu, yaitu misalnya renaksi, SK tim, perubahan dan penetapan target dan perubahan target itu harus di upload beserta dokumen-dokumen eviden lainnya. Apa itu dokumen eviden lainnya? SOP boleh dari SOP PP, terus keaktifan di dalamnya ada surat undangan, apa namanya surat undangan, dokumentasi tanda tangan dan notulensi. Itu semua dimasukkan Bapak Ibu. Itu semua sama-sama. Jadi hari ini fokus kita seperti saya paparan tadi di grup umum apa di room umum itu jangan sampai kita hari ini fokusnya hanya ke IP, tetapi fokus juga kepada anggaran dan lain-lain beserta eviden-evidennya. Itu yang menjadi pembuktian. Kita harus membuktikan bahwa IP SPM kita itu tinggi berdasarkan bukti. Karena Pak Ses nanti ke depan pada saat Monef, pada saat uji petik tidak akan memberitahukan lagi, tetapi akan dadakan beliau. Itu masukan bagi kita Bapak Ibu. Beliau akan dadakan ke daerah yang menjadi pemenang. Jadi kita harus siap-siap Bapak Ibu. Nah, itu yang belum mendapat arahan dari saya hari ini, saya persilakan kerjakan sekarang Bapak Ibu. Saya akan evaluasi terus, saya akan pantau terus di grup nasional. Ya Bapak Ibu ya, di sini saya bisa mantau, tadi ada perkembangan-perkembangan yang terbaru, saya akan pantau terus. Nah hari ini Bapak Ibu ya, silahkan yang sudah selesai, silahkan mengajukan pertanyaan terkait hal-hal yang belum dimengerti, yang belum selesai silahkan dikerjakan. Ternyata tadi Pak Ben juga saya telepon, masih ada waktu 2 menit lagi lah Bapak Ibu. Oke? Apakah sudah selesai Bapak Ibu? Apakah sudah dipahami? Jangan sampai nunggu besok Bapak Ibu, jangan sampai nunggu besok. Karena waktu kita sangat terbatas, performa ESPM jangan sampai menurun dikarenakan nge-lag kesibukan yang padat, karena kami juga harus membuat persiapan untuk ESPM tahun depan. Jadi power power apa namanya? Powernya juga nanti akan terserap, Bapak Ibu. Sementara Bapak Ibu harus upload lagi. Sebisa mungkin harap saya hari ini kita tidak akan membahas lagi 4 tahapan untuk TW 4. Tidak membahas 4 tahapan lagi. Tetapi ke depan yang kita bahas itu adalah bagaimana eviden-eviden lain. Yang kedua, bagaimana realisasi anggarannya. Itu yang keempat, di TW 4. Kekurangan-kekurangan. Jangan 4 tahapan lagi. Bila perlu, 4 tahapan ini sudah harus selesai di TW 1 tahun depan. Itu Bapak Ibu. Berikut yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa yang bisa diajukan hari ini sebelum sambil menunggu Bapak Ibu yang sudah selesai. Sebelum kita masuk ke room umum, ada yang bisa ditanyakan Bapak Ibu? Silahkan.
Silakan Dinkes DKI, Pak Alvan. Silakan Bapak. Baik, izin Pak Moses, saya Afan Pak dari Dinkes DKI. Mungkin konsultasi sedikit Pak yang terkait dengan terutama untuk penginputan anggaran terkait pelaksanaan SPM. Kalau di DKI Jakarta kebetulan seluruh puskesmas dan RSUD DKI Jakarta ini sudah statusnya BLUD, sehingga anggarannya sebagian besar masuknya ke dalam anggaran BLUD. Dan kalau kita lihat di kalau perencanaannya mungkin kita bisa tracing Pak, tapi mengenai realisasinya ini agak sulit karena dia masuk ke dalam satu rekening begitu ya Pak, untuk BLUD-nya tidak Iya. secara rinci kalau misalkan dari APBD. Izin Pak, mohon arahan kalau untuk yang anggaran yang berasal dari BLUD ini harus seperti apa pengisiannya untuk SPM Pak. Dari kami itu Pak, izin. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Afan. Pertama, BLUD tidak akan bisa bergerak di dalam menetapkan target tanpa ada Dinkes, betul Pak ya? Target itu Dinkes yang menentukan targetnya. Oke. Karena Dinkes yang menentukan targetnya, Dinkes DKI, maka mereka bergerak berdasarkan target itu. Itu Pak. Berdasarkan target itu mereka bergerak dan dapat mengetahui anggarannya. Oke. Anggaran-anggaran di Dinas Kesehatan yang sudah memiliki pagu anggaran yang sesuai dengan kode rekeningnya, silahkan dimasukkan ke dalam kode rekening yang sesuai ada di dalam kode rekening masing-masing di dalam ESPM. Hal-hal atau rekening-rekening atau maaf, hal-hal atau anggaran-anggaran lain di luar kode rekening tadi, di dalamnya ada BLUT tadi yang karena rata-rata sudah dibulutkan di DKI, maka dia masuk dan kami siapkan kolom lain di bawah yang namanya kolom lain-lain, masukkan anggarannya di sana. Itu masih memungkinkan, Pak. Itu. Jadi anggarannya boleh, tetapi dia di bawah. Itu kan ada kolom lain itu nanti di bawah. Bapak-bapak boleh lihat kolom lainnya, ada kan Pak kan? Kolom kegiatan lain-lainnya. Nah, masukkan anggarannya di situ. Gitu ya Pak ya? Siap. Pak, izin. Nah, untuk Iya. BLUD ini kan sifatnya gelondongan ya Pak, tidak hanya untuk Iya. SPM ya Pak. Nah, apakah kami Betul. menginputkan saja seluruhnya yang terkait dengan BLUD Tidak, atau tidak Pak. Tidak. Nah, makanya tadi saya sampaikan. Izin Pak, saya potong. Makanya tadi Siap. saya sampaikan, teman-teman BLUD tidak bisa bergerak tanpa ada penetapan target dari Dinkes. Kan itu dulu kan Pak kan? Ya kan? Target Dinkes ini yang dikerjakan oleh teman-teman dari BLUD itu kan gitu kan Pak kan? Penetapan targetnya mulai dari ibu hamil sampai dengan ODGJ kan? Mereka yang Dinkes yang menetapkan targetnya. DKI berapa targetnya? Daerah ini, daerah Jakarta Selatan, daerah administrasi Jakarta Timur dan lain, itu kan Dinkes yang menetapkan targetnya kan Pak kan? Nah, atas dasar penetapan target itu kan diketahui komponen-komponen anggarannya. Komponen-komponen anggaran ini memang satu kesatuan gelondongan. Tidak hanya SPM saja, tetapi bisa dihitung berdasarkan komponen-komponen itu tadi. Itu Pak. Berarti ada pemisahan? Iya, pasti ada pemisahan. Nah, pemisahannya itulah yang menjadi bagian dari pada saat kita penghitungan renaksinya. Seperti itu, Pak. Itu sama seperti teman-teman di daerah juga pada saat beli obat-obatan itu bukan hanya obat-obatan yang ada di SPM saja, tetapi semua obat-obatan dia masuk dalam kesatuan satu anggaran belanja obat-obatan, belanja BMHP habis pakai. Tetapi di dalam kita menghitungnya, nah, kita punya dasar anggaran, punya dasar penghitungan. Itulah makanya setiap tahun kami menganjurkan daerah, yuk berdasarkan 4 tahapan yang dituangkan ke dalam renasi. Karena lewat renasi dasar penghitungan. Izin Pak Moses, mungkin menanggapi Itu juga Pak Afan. waktu itu konfirmasi terakhir yang kami sudah dapat afirmasi, solusinya itu memang satu untuk anggaran masuk ke anggaran lain-lain ya, Dokter Afan. Betul. Ya, itu secara gelondongan gitu. Karena memang fasilitas breakdown tidak ada
sebenarnya Pak Iya, Moses. Dari sisi anggaran perencanaan dipastikan dari Kemendagri tidak menggunakan kode rekening tertentu untuk yang di BLUD. betul. Nah, karena posisinya kenapa susah di breakdown jujur Pak Moses. Satu dari penyediaan tentunya tenaga kesehatan satu. Kemudian dari obat-obatan ini pasti akan susah di breakdown. Ini waktu itu kami mengusulkan sebenarnya solusi seperti apa gitu tentunya dari Kemendagri gitu ya maupun dari yang Gauda gitu. Karena dari sisi penganggaran sendiri tidak di breakdown gitu. Layaknya eh, mutu yang lainnya gitu. Termasuk ini juga berlaku untuk di PU kami Pak Moses untuk SPM yang memang dilakukan oleh PAM dan PAL gitu. Ini nilai penyertaan modal itu kami masukkan kemarin disepakati pada saat rapat dengan Mendagri supervisi kami itu sepakati untuk dimasukkan ke dalam anggaran lain-lain tapi secara gelondongan nih Dokter Afan gitu. Cuma memang menjadi PR gitu. Sebenarnya berapa sih kemudian untuk uang atau nilai besaran anggaran yang memang dihabiskan per jenis layanan karena evaluasi monitoring, evaluasi rutin yang dilakukan Bappenas itu diminta per jenis layanan. Itu setahu saya gitu. Nah, ini DKI nggak bisa ibaratnya memberikan informasi all out gitu ya, seperti yang diharapkan mungkin oleh rekan-rekan Bangda maupun Bappenas nih sebenarnya Pak Moses. Jadi eh, sempat ya, sempat bahkan mungkin kita hanya melaporkan anggaran yang ada di Dinkes gitu, tapi tidak yang ada di BLUD. Padahal mayoritas anggaran mungkin jumlahnya 70%, 80% dari anggaran Dinkes kesehatan, alokasi kesehatan itu adanya di BLUD, Pak Moses. Nah, ini yang menjadi kendala kita termasuk mungkin anggaran juga yang di PU. Di PU juga sama demikian itu juga dipastikan lebih besar yang ada di mungkin yang ada di PAM BUMD dibandingkan yang di dinas. Tapi kemarin untuk solusi sementara itu dilaporkan secara gelondongan saja sambil nanti mungkin ada perbaikan sistem atau sebenarnya dari Dinkes juga sudah ada usaha ya Dokter Afan ya untuk yang dari rekan-rekan mungkin yang di Puskesmas ya melaporkan nih breakdown Pak Moses. Tapi jujur sekali lagi ini satu koefisien barang saja itu sudah sulit Pak Moses. Misal contoh pil, pil ibu hamil aja gampang, ya. Pil ibu hamil itu ada banyak tipenya dan nggak bisa diseragamkan. Oke, mungkin dari sisi perencanaan kita akan ketemu Pak Moses. Dia ketemu koefisiennya, tapi dari segi nanti realisasi, dari segi nanti masing-masing BLUD mungkin punya strategi sendiri, termasuk penyediaan layanannya. Nah, ini yang akan menjadi challenge juga untuk mungkin nggak terjadi hanya di Jakarta ya, karena posisinya banyak juga nih BLUD ya di luar Jakarta gitu. Tapi kami tekankan eh, ya Dokter Afan ya memang kesulitannya utamanya terkait dengan pelaporan itu gitu. Tapi juga kami informasikan hasil konfirmasi terakhir kita disepakati melaporkannya gelondongan dulu Pak Moses. Jadi untuk yang breakdown ini yang masih menjadi PR gitu. Sementara hanya bisa dilakukan yang memang pure di APBD gitu. Nah, ini yang di BLUD memang masih challenge dan kebetulan Vaskes di Jakarta itu eh, jumlahnya jomplang ya BLUD-nya banyak sekali gitu. Walaupun memang rumah sakit tipe A, B, C, D plus puskesmas ya, Dokter Afan ya. Oke, itu mungkin Iya betul, gambarannya. Pak. Ada berapa BLUD Pak Moses? Pak Dokter Afan? 44 puskesmas kecamatan dan 31 rumah sakit RSUD. 31 baik. 44 puskes kecamatan tuh udah plus yang di kelurahan ya maksudnya ya? Oh, belum. Kalau yang di kelurahan ada 292, total 200. 330-an. Iya. Nah, jadi total 330 Pak Moses. Gitu. Kalau average-nya berapa anggarannya untuk di kelurahan? Yang puskesmas kelurahan? Ada udah. Nah, kalau kan di kecamatan ya tergantung dari jumlah penduduk juga, Oke. Pak Anang izin. Ya. Mungkin itu gambarannya Pak Moses berdasarkan hasil juga pertemuan sebelumnya dengan Pak Ben dan rekan-rekan mungkin dari Subdit Kesehatan. Makasih. Masih Dokter apa? Ya, baik. Terima kasih Pak Anang atas konfirmasinya, Pak Afan. Jadi gini, kami kan sejalan dengan Bappenas karena Bappenas kan perencanaannya nasional, sementara kami kan di Minda Bangda menjadi bagian dari pembangunan daerah di mana perencanaan ada di kami. Itu pertama Pak Anang. Terkait apa yang disampaikan Pak Anang tadi,
di awal memang pada saat itu memang kami setuju bahwa memang sifatnya adalah gelondongan. Tetapi itu sepertinya waktu itu tahun 2024 itu Pak Anang ya. Memang belum disampaikan lebih lanjut memang mungkin terkendala kesulitan-kesulitan tadi. Nah, kami mencoba sebelum sebelum saya kembali ke jawaban tadi, kami mencoba untuk memecah kebuntuan ini Pak Anang. Apa yang mencoba kami pecah kebuntuannya yaitu bagaimana kalau belanja yang detail dari pendidikan dan kesehatan ini. Kesehatan ini kan mutunya kan tidak bersentuhan langsung dengan kode rekening, Pak Anang kan? Karena dia metadata yang berbeda. Makanya kita SPM ini berbeda dengan SPD. Betul, betul sekali. Karena SPD itu adalah hanya berdasarkan sampai program kegiatan dan subkegiatan. Sementara taggingnya. Sementara kita mutunya itu tidak ada di dalam kode rekeningnya. Itu yang menjadi persoalan. Kami mencoba titik temunya. Pertama adalah yang seperti tadi saya sampaikan. Teman-teman memilah datanya itu anggarannya itu berdasarkan pendataan. Itu yang pertama. Ini kami kan berbicara berbasis perencanaan karena penganggaran itu kan tidak akan keluar di tanpa perencanaan. Itu sama seperti dengan Bappenas juga kami akan satu suara terkait dengan itu. Nah, lalu anggaran itu muncul berdasarkan pendataan dan pengalinya dan variabel-variabel yang mengakibat costing sehingga anggaran itu ditetapkan sebesar sedemikian misalnya kan seperti itu. Lalu solusi kedua adalah saat ini kami sedang mencoba untuk Capman 900 itu, Capman yang sudah hampir 40 halaman itu mau tidak mau tadinya kami akan mencoba untuk mengusulkan bagaimana kalau mutu-mutu yang ada di dalam ESPM itu khusus kesehatan itu langsung dikode rekeningkan. Nah, memang akan cukup panjang, hampir bisa akan menjadi 1000 halaman lebih di sana karena kebencanaan juga pasti akan mengkode rekeningkan mutu-mutunya. Oke. Ini memang akan ini akan menjadi solusi ideal sebenarnya walaupun cukup panjang. Dan panjang pun tetapi ke depan akan memudahkan daerah sehingga menambah hampir 1000 halaman nanti terkait dengan kodifikasi saja. Namun saat ini karena berbasis perencanaan tadi dan kami harus menilai, persoalannya kan itu Pak Anang ya, persoalannya kami harus menilai sedemikian rigidnya dan sedemikian mendekati keadaan lapangan. Itu yang menjadi persoalan. Karena keadaan-keadaan yang mendekati ideal di lapangan ini harus kami evaluasi sehingga kami mendapatkan dan mengambil keputusan, mengambil suatu kesimpulan evaluasi dan evaluasi ini kan harus mendekati sama sekali Pak Anang dengan kondisi di lapangan sehingga kesimpulan-kesimpulan hasil evaluasi ini bisa menjadi bahan dasar untuk pusat mengambil keputusan termasuk Bappenas. Nah, atas dasar itulah maka tadi saya mengatakan bahwa eviden-eviden terkait dengan penganggaran tadi itu seminimal mungkin itu mendekati penghitungan. Oke, memang cukup sulit dan keberatan bagi daerah kepada daerah bahwa memilah-milah anggaran sesuai dengan apa yang dimintakan. Oke, itu menjadi satu kesulitan tersendiri. Makanya tadi saya berharap pertama itu di bawah, tetapi kemudian dipilah. Kalau dalam hal semua dimasukkan dahulu, nah gelondongan, nah ini akan menjadi kesulitan tersendiri juga bagi kami bahwa ternyata anggaran pendidikan, anggaran kesehatan cukup besar. Nah, karena anggaran cukup besar itu ternyata di dalamnya ada anggaran-anggaran lain. Saya pikir tanda petik ini menjadi penilaian yang sepertinya absurd di dalam besarnya anggaran untuk kesehatan. Sementara itu bukan hanya kesehatan saja untuk SPM saja, tetapi anggaran kesehatan keseluruhannya. Nah, menemui titik tengah inilah tadi maka saya mengusulkan seperti itu. Tetapi kalaupun dalam hal ini keberatan, kesulitan, kami berharap mungkin nanti saya komunikasi lagi sama Pak Ben. Kami berharap mungkin ini tahun terakhir seperti itu Pak Anang, Pak Dokter Afan. Kami berharap ini sesi tahun terakhir. Bagaimana itu menjadi gelondongan kami berharap ke depannya pemisahan-pemisahan penggunaan obat-obatan sesuai dengan peruntukannya itu bisa lebih rigid lagi. Bahkan beberapa daerah bahkan sudah mengusulkan belanja obat-obatan itu dipisah-pisah berdasarkan peruntukannya. Walaupun agak sedikit merumitkan pembelanjaannya, SPJ-nya, SP2D-nya, tetapi dia akan lebih mudah di dalam pemilahan-pemilahannya untuk pelaporan-pelaporannya. Tetapi untuk saat ini
mungkin kami masih masih bisa terima apa yang disampaikan itu. Nanti kami akan komunikasi lagi. Itu. Mungkin Ya, itu Pak Anam, untuk ya, sementara Pak Anam. Mas Has, mungkin tanggapan juga gitu. Eh, Kalau untuk masalah obat saya yakin dipisah gitu karena per jenis penyakit nih Pak Moses. Tapi kalau tenaga kesehatan Iya. Pak Moses, ini yang Oh sulit. iya, kalau itu enggak lah Pak Anang. Kalau itu Nah, enggak sama itu seperti guru Pak Anang. beda. Mungkin Guru dokter literasi dengan umum, guru numerasi suterasi enggak bisa dipisah gitu Pak ya. Anang kalau itu. Jadi nanti Iya, ini posisinya karena memang kalau untuk ini BLUD kan jadi satu rekening nih Pak Moses iya, ya. Ya, jadi iya. breakdownnya adalah Kalau usaha tenaga dari kesehatan pemerintah tidak lah. daerah. Ya, tetap kan Iya. kami juga tetap berusaha gitu Masa intinya dari ya masa kita bisa gitu. pisah guru literasi, guru Nah, numerasi kan gitu tapi Pak Anang dari kan? sisi Iya. kebijakan kami juga minta saran gitu ya, saran kebijakan maupun solusi gitu. Karena dari instansi pembina sebenarnya dari pemerintah pusat gitu sudah ada nih challenge untuk seperti ini gitu Pak Moses. Dan mungkin pada kalau SMK clear gitu. Dia kalau di SMK ada BLUD juga, maaf di pendidikan ada BLUD juga, tapi dia pasti per jenis layanan gitu. Jadi Iya, BLUD betul. SMK ya berarti dia layanan untuk Betul, menengah gitu, betul, betul. gitu ya. Nah tapi kalau untuk yang di kesehatan gitu ya, dia itu satu BLUD tapi untuk beberapa layanan. Nah ini kode Betul. rekeningnya yang kemudian eh, toolsnya ya, satu tools dari sisi perencanaan kegiatan, Iya, rendis segala macam. Nah, itu yang belum belum terpetakan mungkin dari awal gitu atau dari saran kebijakannya kalau harus di breakdown. Nah, ini mohon saran kebijakan gitu dari iya, rekan-rekan Kemendagri gitu juga. iya. Mungkin karena di sini juga nih tadi ada menyebutkan juga nih masalah ini kan ini umum ya Pak Moses ya pembahasan hari ini ya Iya, maksudnya iya, iya. umum ya. Iya, iya, iya Pak Anam. Kalau boleh Pak Moses, ini juga nanti mungkin saran masukan juga kebijakan karena tadi dievaluasi juga oleh tenaga ahli dari Sekber ya tentunya ya. Uh, Misalnya untuk SPM kebakaran Pak Moses, mungkin kita tidak perlu melaporkan menyelamatkan hewan gitu kali ya Pak Moses. Ngambil jalan nih dengan SPM kebakaran nih Pak Moses kalau boleh Pak Moses gitu. Jadi kita fokus ke SPM kebakaran saja kita atau penyelamatan orangnya gitu. Penyelamatan orang gitu boleh lah tapi kalau TUSI saya yakin di Lakip itu pasti dilaporkan ya Lakip kinerja organisasi gitu. Terlebih kami juga memastikan untuk seluruh jenis layanan SPM itu masuk ke dalam perkinnya eselon 2 maupun berjenjang sampai eselon 4. Artinya semuanya terdampak kalau tidak dilaksanakan terdampak tukinnya gitu Pak Moses. Jadi Iya, kalau boleh gitu tadi ada saran penyederhanaan saya setuju sekali gitu. Kami dari DKI setuju sekali penyederhanaan untuk form-form yang harus diisi. Mungkin yang iya, mungkin kayak tadi gitu untuk ya ya apa nyelamatin kucing anjing gitu Pak Moses mohon ditinjau kembali kami harus iya, seperti apa gitu. Kalau ular mungkin masih ya kalau ular gitu hewan berbahaya berbisa gitu tapi kalau iya, hewan peliharaan nah, ini mungkin masukan saja sih tadi menyambung dari yang disampaikan tadi dari Pak siapa tadi saya lupa tuh. Nah, itu ya. iya. Mungkin itu Pak Moses terima kasih. Siap. Ya, terima kasih Pak Anang. Itu juga memang kepikiran kami juga sih Pak Anang untuk terkait dengan format-format itu ya apakah masih relevan dan tidaknya itu Pak Anang ya. Itu terima kasih Pak Anang. Itu memang ke depan akan menjadi pemahaman Pak, jadi bahan kami karena bertepatan juga nih Pak Anang ada saya pikir seluruh Indonesia sudah pusat lah minimal ya. Saya pikir sudah memahami bahwa ada revisi Undang-Undang 23 kan. Kalau Undang-Undang 23 itu kan pasti yang bawahnya akan mengikuti kan, PP-nya juga pasti akan menyesuaikan. Nah, kalau PP-nya menyesuaikan, otomatis Permendagri-nya pasti akan mengikuti. Jadi, pertama, revisi Permendagri ini supaya tidak dua kali kerja itu Pak Anang, untuk tidak dua kali kerja kami akan menyesuaikan dengan PP-nya dulu di atas itu. Jadi jangan sampai nanti PP kami sudah berubah Permendagri, ternyata PP-nya berubah lagi dan kami akan berubah lagi. Jadi kami mengantisipasi. Namun kan akan menjadi persoalan kan, seolah-olah kalau menunggu revisi Permendagri, menunggu revisi PP 2, berarti Permendagri-nya tetap berlaku kan, 59 kan? Berarti format itu tetap akan berlaku kan itu maksud Pak Anang kan? Untuk Begitu revisi begitu PP2 nah, memang rencana kapan Pak Moses? ya mengikuti Undang-Undang 23 Pak Anang. Ya, kami Berarti sudah membentuk tim juga kalau Undang-Undang 23 untuk kan kalau informasi yang kami terima di daerah itu kan 2027 Pak Moses baru up. iya Artinya iya baru pembahasan di DPR RI itu iya 2027. Artinya kan betul 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 ya Pak Moses ya? betul
Ya, Mungkin kira-kira Pak ya seperti Pak itu. Moses. Mbak Nanti Anang ini udah acara dapat pengen bocoran daerah. ini kayaknya. Kan kami Iya, di kami pemerintah juga daerah makanya tentunya kami diajak untuk memberikan pasti masukan, Pak Pak Anang, Moses. pasti, Ah, pasti Pak Anang. Nah itu kami juga termasuk belanja masalah itu juga Pak Anang di daerah nih kondisi-kondisi apa yang bisa kita masukkan ke menjadi usulan-usulan masukan itu kan itu Pak Anang kan SPM apa saja, apakah SPM yang sekarang ini sudah cukup ideal, apakah ada SPM baru itu juga termasuk Pak Anang itu bagian-bagian masukan. Makanya tim tenaga ahli kami juga di Bangda juga sudah mencoba untuk membelanja masalah di daerah itu Pak Anang. ya, Itu setuju memang Pak salah satu Moses. yang paling titik. Iya, yang paling mendekati yang di dalam pemahaman kami itu memang yang disampaikan tadi itu terkait dengan format 4 tahapan itu apakah masih relevan? Memang ada yang harus ditambahkan dan banyak juga yang harus dipotong kira-kira seperti itu Pak Anang. Itu setuju banget. Terima kasih Setuju Pak masukannya Pak Moses. Anang. Ya, Itu sudah kami underline itu Pak Anang, sudah kami underline. Itu semoga dalam waktu dekat di dalam waktu dekat panjang juga ya Pak Anang ya. Kalau 2027 kan itu kan tapi kita bersiap-siap lah. Harapan kami memang menunggu 2027 PP 2 2028 bisa kemungkinan maka bagaimana Permendagri 59 ini tetap konsisten dengan format-format yang penyesuaiannya bisa penyederhanaan kan itu yang menjadi persoalan. Apakah nanti kami membuat SE baru terkait dengan format-format apa yang bisa dan tidak relevan lagi, paling itu nanti yang bisa kami sesuaikan Pak Anang. Termasuk tadi terkait dengan kinerja dari damkar tadi, jangan sampai penyelamatan kunci, kucing, tikus kan gitu Pak Anang kan. Walaupun ada juga loh, ada kucingnya mati, tuan rumah apa, tuannya juga kadang-kadang kan hilang separuh nyawanya kan Pak Anang kan. Walaupun itu mungkin tidak logis ya dalam sini kan. tambahan satu lagi Itu mungkin kan Pak Moses, kalau emang nanti gimana? ada revisi, tentunya kami mengharapkan untuk apa namanya seluruh indikator layanan SPM bisa menjadi KK, jadi paling enggak sinkron ya Oh iya iya iya. KK ya. Iya, betul Nah, betul gitu. betul Jadi betul. di LPPD Betul betul. bab 2-nya kita bahas IKK, Iya iya kemudian iya. bobotnya besar lagi kan 6%, kemudian di Betul bawah betul. juga di bawahnya juga jadi layanan gitu. Tentunya yang itu Betul mungkin betul yang betul. kami harapkan dari pemerintah daerah. Jadi Iya mungkin untuk iya penafsiran gitu, iya termasuk delinasi gitu, termasuk anak kayak anak iya usia PAUD itu eh, kami temukan pada beberapa acuan dari pemerintah, tentunya dari beberapa kementerian itu beda-beda iya untuk anak usia PAUD ya. Ada yang mendefinisikan 0 iya sampai 6, ada yang 4 sampai 6, ada yang kemudian 3 sampai 6, itu 3 ya kalau nggak salah, 3 iya 3 sampai 6 itu yang kami iya temukan. Jadi mohon iya ininya saja. Termasuk kan karena iya ada SDGs juga ya, ada SDGs juga iya tentunya iya. yang apa namanya dari Ya using pasti yang pasti Spark, Kementerian nah itu Teknis kan kami undang juga nanti Pak. Yang pasti kan Kementerian Teknis kan kami undang juga Pak Anang untuk kolaborasinya. Itu pasti itu Pak Anang. Siap. mungkin itu Pak Moses garis besar mungkin dari Siap. rekan-rekan Siap. Dinsos Terima kasih Pak Anang masukannya. Dinsos DKI ada yang mau menyampaikan. Soalnya kemarin ada yang mengisi, kami ada yang Ini satu-satu. Dinsos yang Dinsos DKI ya. Iya Ah, Pak Moses dari silakan Dinsos DKI. Siap. Lanjut Mbak Ibu. Dewi. Ya, Pak izin ingin konsultasi nih Pak. Kemarin kami kan sudah diarahkan untuk membuat Betul kebub Bu, izin. penentuan kebub untuk penentuan prioritas warga Hmm, prioritas untuk penentuan SPM. betul. Nah, untuk DKI sendiri kan sebagai daerah Bu, otonom izin Bu, itu, putus-putus Bu. Izin Bu. aduh, gimana? Izin Pak sudah? Iya, Ya, coba diulangi. untuk DKI sendiri kan karena kami ini sebagai daerah otonom menyesuaikan dengan Kepmendagri yang 928/50 untuk Hmm, bencana, nomenklaturnya kan memang jadi satu ya Pak. iya. Menggunakan bencana sosial Enggak dan Bu, alam izin. nah, Kalau untuk provinsi, nomenklatur penganggarannya itu terpisah Bu. Kabupaten kota yang digabung Bu. Mohon izin kalau itu. iya, maksudnya gini Pak, kan untuk DKI sendiri anggaran bencananya itu meskipun di suku dinas sosial itu tetap menggulung menjadi satu di dinas sosialnya sendiri. Jadi anggarannya Ah, secara APBD itu adalah anggaran dinas sosial yang kemudian dimiliki Hmm, oleh masing-masing ya. UKPD kami. Jadi tidak Secara ada anggaran kabupaten kota, Pak secara Moses, ya nomenklatur kalau di betul. sesuai DKI. dengan Kepmendagri 928/50 anggarannya adalah provinsi saja. Jadi untuk Ya.
di kewenangan DKI sendiri sebagai daerah otonom ya Pak. Jadi kami pakainya yang provinsi Iya. saja. Nah, maka dari itu untuk pelaporan anggarannya kami mulai ini Pak, kami kemarin dibuka untuk tutup mutu anggaran ya di di Iya. level Jakarta Kota, Jaya Raya. Kabupaten Jadi kota. ya Iya. di kabupaten kota akhirnya ditutup, kemudian anggarannya Iya. dilaporkan jadi satu di provinsi menyesuaikan dengan nomenklatur Betul. ya Pak. Kalau itu khusus khusus DKI betul seperti itu. Oh, nah itu untuk yang bencana berarti sudah aman ya Pak kalau seperti itu pelaporannya? Iya, betul seperti itu memang khusus DKI. Ya, terus lalu yang kedua, DKI sendiri itu kan kami memiliki panti ya Pak. Ada 22 panti milik Mm-mm. Dinas Sosial DKI Jakarta. Dan kalau sesuai dengan Permensos 9 2018 kemarin, untuk yang luar panti itu kan memang difokuskan untuk di rumah singgah ya sebetulnya, untuk rincian Mm-mm. penganggarannya. Nah, pun eh, DKI tetap melaksanakan untuk yang luar panti, tapi Mm-mm, tidak betul. tidak sesuai tidak seluruhnya yang seperti di rumah singgah. Jadi yang lebih fokus ke di layanan rujukan yang kemudian PPKS itu untuk dirujuk masuk ke dalam panti DKI ataupun Iya. diberikan pelayanan reunifikasi ataupun pemulangan ke daerah Iya. asal. Iya. Jadi tidak secara keseluruhan memiliki anggaran. Ya, nggak apa-apa Bu, kan di Permensosnya masih dimungkinkan Bu, memang seperti itu untuk Ya, kabupaten kotanya Bu, yang di luar panti. kalau secara anggarannya kami bisa tuh Pak menutup anggarannya yang hanya kami pakai kita bisa laporin, tapi secara Bisa, pelaporan bisa Bu, kegiatannya iya, capaiannya boleh yang Bu. nggak bisa tidak disediakan tutup mutu Pak, Yang mananya? yang luar panti. Jadi Oh, luar nggak ada panti tutup kita mutu ya? diharapkan untuk diharapkan melaporkan semuanya sesuai indikator pelayanan Hmm, luar panti. iya ya. Namun kan untuk DKI sendiri itu tidak keseluruhan ya Pak, hanya beberapa. Jadi emang karena difokuskan itu langsung masuk ke panti atau kita langsung Mm-mm. setelah selesai asesmen kita lakukan reunifikasi yang Iya, sudah diambil alih iya. oleh panti seperti itu. Itu yang Iya, masih kita jadi gini Bu, izin, ya Bu, siap paham. Heeh. Jadi izin Bu, kenapa tidak tutup mutu untuk untuk di luar panti? Karena memang itu berlaku nasional untuk seluruh kabupaten kota di Indonesia. Persoalannya memang masalahnya kekhususan DKI ini membuat dia baik di luar panti maupun panti kan menjadi satu kesatuan kewenangan di provinsi. Kan itu persoalannya Bu kan? Nah, kami betul. tutup mutu di situ, maka kabupaten kota lainnya pasti akan menutup mutu semua seluruh Indonesia. Itu memang sih jadi persoalannya, Bu. Jadi nggak bisa satu kabupaten saja, DKI saja kami tutup mutu untuk di luar pantinya, yang lain tidak. Jadi kalau nanti ditutup buka mutu untuk yang di luar panti, maka nanti seluruh Indonesia otomatis dia akan satu format, Pak. Tapi nanti kami coba lah nanti tim IT kami seperti apa, khusus DKI saja gitu ya. Khusus DKI saja, yang di luar pantinya tidak semua. Sementara yang di luar panti untuk kabupaten kota itu menjadi kewenangan mereka dan harus dilaksanakan. Itu. Memang itu untuk sementara memang itu saya paham itu Bu. Memang karena kalau memang tutup mutu itu diterapkan di DKI dia semua kena Bu. Pak Anang dia kena semua seluruh Indonesia, maka seluruh Indonesia nanti tutup mutu semua dia itu 100% kan ditutup mutu kan Ya, itu. Nah praktiknya ini kami nanti isi kami coba pilah satu-satu lah Pak nanti. Moses. Nanti coba kami pilah-pilah nanti khusus DKI Iya. nanti apakah bisa nanti tim IT kami memperlakukan seperti itu sementara kewenangan kabupaten kota yang harus dilaksanakan di kabupaten kota yang tidak khusus seperti DKI dia harus melaksanakan itu tanpa tutup mutu. Paling itu nanti yang menjadi solusi Pak Anang. Terus yang kedua ini juga masukan terkait dengan apa namanya damkar itu Pak Anang terkait damkar itu nanti kami coba akan terkait dengan kinerja itu bahwa kinerja itu bukan hanya penyelamatan tetapi mitigasi itu juga bagian dari kinerja Pak Anang. Jadi target yang tinggi itu tidak harus dikurangi, tetap tinggi sesuai dengan kejadian tahun lalu atau peta damkar, namun mitigasi yang baik tidak harus menurunkan mutu, tetapi mitigasi yang baik itu juga menjadi satu capaian. Itu menjadi target kita nanti ke depan sehingga revisi bukan revisi ya, pembaharuan pembaharuan ESPM itu nanti membawa lebih ke arah yang semakin sempurna, menerima SPM sosial di Provinsi DKI, beda dengan yang ada di daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia, beserta dengan mitigasi dari damkar itu sendiri. Itu Pak Anam.
Itu ya Bu ya. Siap Bu, nanti kami akan coba pemisahan itu nanti Bu. Kita Oh, paham. ya. Pak, izin satu lagi. Tadi Ya, sempat ada dari daerah mana gitu menyampaikan bahwa kan apa namanya untuk luar panti dulu itu kan langsung jadi satu ya Pak. Nomenklaturnya kan memang apa iya, penyandang betul. disabilitas telantar, anak Yang telantar, empat dan ya, empat lain-lain. resos ya, yang empat resos ya. Iya, yang di itu nomenklaturnya. Tapi kalau sekarang secara anggarannya itu kan dirinci ya Pak. Penyediaan permakanan. Kita rinci, Terus iya. di Walaupun bawahnya kode ada rekeningnya 4 satu, seperti itu. nah, walaupun kode rekeningnya satu, tetapi kita rinci. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk daerah, apakah dia konsisten dengan perencanaan mulai dari 4 tahapan sampai dengan redaksinya. Itu yang kami mau lihat, Bu. Itu. Betul. Izin Anggaran boleh satu, tapi kami mau lihat sisi perencanaannya. Izin Pak, kan seperti contohnya di layanan data dan pengaduan, itu kan lebih hanya ke apa namanya tenaga ahli ataupun narasumber ya Pak. Terus kami menerapkannya itu untuk apa namanya satu tenaga ahli itu kan secara keseluruhan sudah gitu. Jadi mencakup untuk disabilitas, anak terlantar, apa gelandangan pengemis maupun lansia gitu. Tapi harus dirinci per 4 itu kan kalau kami hanya punya tenaga ahli satu Kayak atau guru tadi ya. iya, itu secara anggarannya harus dibagi 4 gitu sama rata atau bagaimana kan itu yang agak bikin bingung. Pun ada beberapa kegiatan memang kita tidak difokuskan hanya untuk satu uh, rumpun saja, tidak hanya untuk apa namanya Tapi kan disabilitas. tapi kan memungkinkan juga kan Bu sebenarnya satu satu kekhususan psikososial untuk penanganan bencana apa penanganan lansia, kekhususan psikososial penanganan gepeng, disabilitas, anak terlantar. Sebenarnya kalau itu kan memungkinkan kan Bu? Uh, Betul nggak Bu? apa Memungkinkan nggak? kalau untuk yang apa kan ada beberapa mungkin yang memungkinkan, ada beberapa indikator yang memang difungsikan hanya ada cukup membutuhkan narasumber ataupun hanya satu bagian saja yang bisa digunakan untuk keempat rumpun seperti itu. Itu sih Pak yang Iya. aku bingung. Kalau kalau pengaduan saya pikir sangat masih bisa memungkinkan Bu dipisah pengaduan lansia, pengaduan dan lain-lain karena kami pikir pengaduan itu kan bukan hanya pengaduan terkait dengan keahlian tetapi juga bukan hanya pengaduan terkait dengan bidangnya tetapi juga terkait dengan keahlian psikososialnya untuk menangani sesuai dengan 4 resos itu. Tapi itu juga kita boleh menjadi masukan juga sih Bu, apakah itu bisa digabung satu saja terkait dengan pengaduan untuk empat-empatnya gitu ya, ataukah empat-empatnya itu dipisah satu-satu. Itu maksudnya Ibu kan? Iya Pak. Ya, boleh boleh Bu. Nanti boleh Bu menjadi masukan bagi kami kami akan bertanya juga Bu untuk teman-teman Kementerian Sosial terkait dengan ini. Karena untungnya hari ini Permensos sedang revisi Bu, Permensos 9. Sepertinya akhir tahun ini selesai. Sepertinya akhir tahun ini selesai. Mudah-mudahan itu bisa menjadi. Saya coba nanti hubungi Bu ini ya, Pak Didi Rasdi ya nanti ya terkait dengan itu. Apakah satu itu nanti bisa? Oh ya nanti akhir tahun, awal tahun Januari, awal tahun depan nanti bulan Januari nanti kita akan undang teman-teman kementerian terkait dengan pembahasan pembahasan mutu. Izinkan saya Bu, Pak Anang nanti di WA terkait dengan yang tadi yang ini. Ibu izin Bu, nanti saya boleh di WA masukannya terkait dengan yang ini untuk dipisah atau digabung satu-satu ataukah satu untuk empat-empatnya gitu ya Bu ya? Baik Pak. Mungkin bisa di-share Baik. kontaknya Pak Ya. Moses Pak. Bagaimana? Kontaknya Kalau Pak Moses. kalau nggak izin Mbak Dewi Anang tahu nanti nomor saya. ya nanti dibuatkan saja narasinya seperti apa Iya, betul. ya Betul, yang di betul. request mungkin dari Dinsos DKI termasuk Ya, juga dari betul. rekan-rekan yang lainnya kalau ada kendala tentunya nanti ini akan kita sampaikan ke rekan-rekan di Sekber mungkin itu Ya. Mbak Dewi ya nanti kita bantu komunikasikan Baik Pak, makasih Pak. Terima sama-sama Mbak kasih Ibu Dwi ya. Dewi Dewi Pak Bu Dewi. Dewi, siap, siap. Siap Dewi. mungkin kayaknya itu aja Kayaknya kita sudah bisa kembali ke grup ini kayaknya. ya siap Mas. Bapak Ibu Oke.
Satu pertanyaan terakhir sebelum kita bergabung ke. Oh ya, izin Bapak Ibu, saya bertanya sambil kita berdiskusi. Oke, ini untuk tidak panjang lebar karena nanti akan ada forum ya, akan ada forum lagi, forum diskusi. Jadi hari ini kita batasi forum diskusinya. Hari ini kita lebih menitik beratkan terkait dengan inputting. Ya, Bapak Ibu ya, terkait dengan inputting. Jadi pastikan hari ini targetnya sudah terinput, capaian progresnya sudah terinput, anggaran pagunya sudah terinput, sampai dengan realisasi anggaran terakhir. Kalau yang masih SP2D, yang belum SP2D, oke lah, silakan nanti di bulan Januari, tanggal 5, atau di Pratewi 4. Yang berikutnya, pastikan 4 tahapan sudah terinput, 4 tahapannya yang berisi ya, jangan 4 tahapan yang berikutnya eviden-evidennya. Itu pastikan Pak Ibu. Jangan sampai hari ini kita panjang lebar, tapi nanti 4 tahapannya kosong. Nah, hari ini selepas jam ini, besok pagi saya akan melaporkan progres apa yang sudah kita capai hari ini, 1,5 hari ini. Nanti saya punya target, saya punya data awal per jam 7 tadi pagi. Malam ini saya akan collect lagi data berapa progres yang sudah kita kumpulkan untuk nanti kami laporkan ke Pak Kabak dan Pak Ses beserta Pak Ben. Itu Bapak Ibu. Mungkin kita sudah cukup ya Bapak Ibu ya, kita bisa kembali ke room ya. Saya pastikan dulu nih, udah semua Bapak Ibu sudah input semua. Jangan ada yang belum input loh. Sudah, Pak. BPBD Kota Sukabumi sudah, Pak. Oke, yang lain? Izin belum Pak, karena belum Dari mana tuh yang belum? disalurkan. Dari Bandung Barat Pak, belum semua. Bandung Barat, belum. Yang belum Dinas yang mana sosial. Bapak izin? Ya, Sosial. dinas sosialnya. Ya. Kenapa Bapak? Karena kemarin kita baru melaksanakan peringatan Hari Disabilitas, jadi masih ada barang-barang yang belum disalurkan Pak. Oh gitu. Ya, Siap. insya Allah Tapi kalau minggu ini kita input. kalau 4 tahapannya jangan minggu ini Pak. Sudah. Kelamaan nanti Pak. Sudah. Karena tanggal 19 tadi Pak Ben kan udah share itu. Oh iya. Tanggal 19 kita udah pratewi. KBB sore ini segera upload Pak. Siap, mantap KBB. Ya, KBB. Siap, Berikut. Ya, kita akan Izin ada pantau dari ini provinsi. rata-rata Jabar sama ini nih, Jabar sama apa namanya? Jabar sama DKI. Saya pengen dengar dari Banten mana ya? Kabupaten kota salah satunya dari Provinsi Banten. Banyak yang kosong loh tadi. Anggarannya mohon izin. Jabar itu sudah cukup baik sebenarnya. Tinggal sedikit lagi Jabar itu. Banten mohon izin. Ayo. Waduh. Mana ini Banten? Kabupaten kota sebanten. Izin Pak, Dari Provinsi Banten, dari mana izin Pak? dari Biro Pemerintahan Provinsi Banten. Oh ya, siap. Gimana Bapak? Iya, jadi kita udah menyimak tadi, saya juga udah mengecek apa saja yang kekurangan dan yang perlu diupload, dan memang kita untuk RAD dan SK itu masih menunggu tanda tangan dari Pak Gubernur. Yang mudah-mudahan sebelum Desember ini sudah selesai, dan kemudian mungkin ini OPD-nya pada nggak nyimak sepertinya nih, karena saya kontak di grup juga belum ada yang komen gitu ya terkait itu tadi Pak, pembahasan terkait 4 ya. 4 tahapan. Apa namanya? Inputan yang ada di SPM dan eviden-evidennya ya. Kebetulan itu masih kosong ya, mungkin langkah-langkahnya yang belum tepat, karena memang itu dokumen harus di-upload dulu di aplikasi ya, sebelum di-download kembali gitu, diisi dan di-download kembali. Nah, itu sudah saya sampaikan di grup juga. Kemudian di grup untuk kabupaten kota juga saya menekankan kepada beberapa kabupaten kota yang tadi disebutkan Pak Moses, yang
Pandeglang, Lebak, Kabupaten Serang, dan Kota Serang. Nah, Iya, ini iya. kalau memang ada teman-teman dari kabupaten kota seprovinsi Banten, boleh komen seperti apa. Tadi saya juga lihat mungkin ada beberapa eh, teman-teman yang hadir gitu di room Zoom ini. Iya, Ya, setuju, Pak. ya nanti kita akan melengkapi Pak kekurangannya. Siap. Jangan lama-lama ya Pak Terima ya. kasih Pak. Karena Makasih tanggal arahannya. 19 kita sudah Siap, tanggal 19 terus kita udah Pak. PTW nih, PTW 4. Siap, siap. Siap. Oke, terima kasih Pak. Oke, sudah bisa kita kembali. Masih ada TW 5 Oh, Bang Pak Surya Moses. mungkin sedikit siap. Siap Bang Surya, siap. Lanjut, lanjut. Ya, untuk Jabar tadi yang Bang Moses bilang sudah dicoba konfirmasi ulang oleh Dinsos dan Dinkes. Ya, nanti coba bisa dicek kembali Bang Moses nanti saja, nggak perlu sekarang. Kemudian Oke. untuk kap kotanya itu sudah ditindaklanjuti, yang Depok juga sudah. Kemudian KBB tadi ya, sore ini juga mohon Iya. teman-teman KBB itu semuanya diupload sore ini. Jadi kita khawatir Iya. untuk posisi aplikasi ini serangannya kan mulai Januari, serangannya mulai hari ini sepertinya ini. Jadi mohon Betul, betul Pak. Iya, ini sedikit. Saya demikian sudah Bang Moses. mulai nge-lag ini. Tadi saya masih lancar. Karena kan hari ini kita seluruh Indonesia bersamaan ya Bapak Ibu ya. Betul Bang Surya. Hari ini kita Betul. Purwakarta on the way, kemudian juga apa tadi namanya Cianjur itu nanti akan diprogreskan terus Iya. hari ini. Jadi besok pagi sudah bisa diproses Siap, kembali. siap. Terima kasih Pak Surya ya. Karena ini masih nge-lag nih saya nih jadinya. Karena seluruh Indonesia nih. Bang Surya ya. Terkait dengan, siap. Oke, itu Bapak Ibu ya. Oke. Berarti hari ini bukan tidak menginput, tetapi yang kurang itu memang masih ada kendala karena SPJ ya. Terus terkait dengan Excel, beberapa daerah masih ada Excel yang belum dapat datanya ya. Oke. Oke, berikut ya. Oke. Bang Moses, mohon info apakah masih harus join dengan grup besar atau clear sampai di break room ini? Sepertinya masih gabung, Pak Surya, di grup Ya. besar. Sepertinya masih gabung. Mohon info kalau memang sudah bisa break group, kita kembali ke grup besar. Ya, silakan, silakan kita gabung ke grup besar. Siap. Baik, mohon Bang Moses.
Yang IPM capaian STI tahun berapa?